Oke, selamat datang kembali di kelas Python Pro ya, di pertemuan kedua. Ye. Nah, sebelum kita mulai, Kak ingin tahu dulu kabar kalian nih. Sepertinya sibuk sekali ya. Kak melihat, ya tidak semua menyelesaikan latihan codingannya gitu. Ada dua kemungkinan, itu dari adik-adik mungkin sibuk, atau yang kedua, itu materinya mungkin agak membingungkan gitu. Nah, terkait kalau yang kedua, jangan ragu ya untuk tanya aja di Kak. Jadi nanti Kak, ini kenapa ya? Kok susah sekali gitu. Jangan ragu ya. Nah, untuk yang pertama, kalau teman-teman sibuk, nanti Kak mungkin ya minta tolong untuk kabari Kak. Supaya nanti Kak membantunya mungkin Kak yang login ke platformnya. Ngerjakan gitu. Begitu ya? Oke? Oke, Oke. oke Kak. Nah, di sini yang belum hadir teman kita ya, Mutia. Kak boleh minta tolong 5 menit ya buat isiin survei dong. Ini dari tim algoritmik nyuruh Kak soalnya. Silakan ya, Kak. Oh iya ya, nggak apa-apa. Ayo, isi survei ya yang Kak ini 5 menit doang kok itu. Kalau udah selesai bilang sudah ya. Sambil Kak mau nanya juga ya buat profiling Kak. Felix dari mana Felix? Oke Kak, maksudnya? Asalnya dari mana? Oh, Jak Jakarta Kak. Jakarta, bener berarti Kak. Eh, hobi main game kalau nggak salah ya. Eh, Baca buku, ngoding, sama main game juga Kak. Oke, saya nggak salah berarti. Terima Nah, kasih Felix. terima kasih Abim Kak. dari mana Bim? Dari Jakarta. Sekarang Jak. di Jogja. Oh di Jogja. Nah ini yang saya salah. Abim hobinya apa Bim? Hobinya lari, main game sama edit. Oh, Kemarin belum nari, edit sih. Baru nari. lari, main game Oh sama lari. Oh jogging ya, edit. lari-lari. Oke. Oh saya sama dulu kayak saya. Makasih Bim. Hikam dari mana Kam? Dari Tegal, Tegal. Oh iya ya. Hobinya apa Kam? ngedit. Ngedit. Oh iya. Oke. Nah ini teman kita selamat datang Jerusalem Setia. Silahkan perkenalan diri dulu Jerusalem. Kak Halo juga mau semua, tahu. aku Pak. Jeru, aku dari Jakarta. Oke. Hobinya apa Jeru? Musik Musik. Wis. Jeru kelas berapa sekarang? kelas 10 Kak. Oh, SMA ya? Iya Kak. Oke, oke. Sip. Sidki. Sidki? Handsome, Oh, present, dari present. mana Sidki? Dari mana? Dari mana? Dari Garut. Garut. Hobi Hobi, main makanya game. Apa? Main game beneran? iya, iya. Aduh, Oke, oke. Ya, berarti sebagian besar saya benar profilingnya. Saya hanya konfirmasi lah ini. Rio, Ya, dari mana yuk? Kak lupa dari soalnya. Balikpapan, Bang. Kak, Gimana? dari Balikpapan. Oh ya, ini yang balik papan. Ketuker. Hobinya apa yuk? Berenang sama main. Apa? Berenang sama main. Oh iya, ya. Helga, kalau nggak salah yang nggak ada nih. Oh iya, benar. Helga izin ya tadi. Rafif boleh diketik nggak, Fif? Asal sama hobinya. Ya oke deh, kan nggak apa-apa. Oke, surveinya udah, teman-teman? Atau masih diisi? situ isi Kak. Oke, silakan. Masih diisi, Saya, diisi ya, Kak. ya. Saya sekalian share screen ya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua itu kita akan membahas hal ini, teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, bilangin Kak ya. Bentar.
Sudah selesai? Kam? Belum. Belum ya? Baik, selamat datang kembali di pertemuan kedua kita Python Pro, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai variabel. Sebelumnya ada yang pernah mendengar istilah ini? Jeru, pernah mendengar istilah variabel? Sering. Sering. Kalau boleh tahu apa itu? Variable. Apa ya? Pakai bahasa Jeru ya, dia yang mudah dimengerti gitu. Variable apa ya? Mungkin kalau dalam MTK seperti hal yang apa namanya itu? Permisalan. Misalnya kita Permisalan. cari Oh, X tambah berarti Y. berubah-ubah gitu ya? Ya. Permisalan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Mau? Felix? Boleh Kak. Ya, Variabel itu adalah suatu entitas yang dapat mengisi suatu angka atau mewakili objek lainnya gitu Kak. wis. Ini udah. Ya, tepuk tangan ya buat teman kita berdua tadi. Ya, betul ya. Jadi variabel itu kalau definisi formalnya itu suatu entitas atau suatu elemen data yang punya nama dan nilai gitu. Ini penting karena apa? Karena data itu kita harus misalkan dia gitu. Betul sekali kata Jeru juga tadi ya. Jadi nilainya berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi nanti di platform Algo kita akan menyelesaikan proyek kalkulator biro perjalanan. Tugasnya itu adalah program kita, programmer itu bukanlah orang yang cemberut dan pendiam. Yang artinya dia kalau cemberut dan pendiam doang, maka dia tidak akan bisa mengeksplorasi apa yang belum diketahuinya. Dan yang pasti adalah mereka bisa gagal dalam berkomunikasi dengan orang dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari kegagalannya mereka belajar. Itu ya, jadi kalau kalian jadi programmer, yang pertama jangan takut salah. Kode kalian salah itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Jadi dari situ, dari kesalahan-kesalahan itu nanti kalian membangun diri, memperbaiki diri. Begitu ya. Nah, selama pembelajaran nanti kita akan memecahkan masalah kehidupan nyata, ya benar-benar kehidupan nyata lah, yaitu terkait mensimulasikan permintaan pelanggan yang mungkin kita temui di masa depan. Nah, jadi selama kalian jadi programmer, tolong nanti ya, kalau ya seperti kakak lah ya, jadi ketika sudah masuk dunia real world itu ya, di kasus nyata itu, kita itu biasanya bekerja sama dengan tim. Yang kalau kita diam saja itu sangat-sangat bahaya, teman-teman. Jadi, jika kalian bersikap diam saja, sebaiknya itu dihindari. Karena apa? Diam saja itu tidak memberikan semuanya gitu. Artinya ide kalian yang cemerlang mungkin tidak tersampaikan. Begitu ya. Nah, yang kedua, ketika tim kita itu bekerja sama dan anggotanya berbicara atau sedang menjelaskan, kita harus saling mendengarkan. Karena apa? Karena seseorang itu sangat ingin juga dihormati kalau kita juga ingin dihormati. Begitu. Dan yang ketiga adalah jangan mengkritik tanpa alasan. Ini bukan maksudnya mengkritik secara pribadi itu tidak boleh. Oh, kamu orangnya fisiknya. Nah, apalagi kalau sudah berbicara fisik itu tidak boleh, tapi mengkritiklah dengan sebuah alasan yang baik dan bagus. Karena dari kritik itu orang juga bisa terbangun. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan menulis program perhitungan otomatis. Jadi nanti ya ini diibaratkan saja lah ya. Jadi nanti
sistemnya itu akan mencatat yang pertama nama keluarga, yang kedua jumlah orang dalam keluarga itu, dan yang ketiga harga tiket orang dewasa. Jadi asumsinya adalah semua orang dalam keluarga itu orang dewasa, sehingga harganya sama gitu. Jadi nanti tugas seorang programmer atau developernya itu adalah mengembangkan ini. Tolong dong buatin program yang pertama mencatat nama keluarga, kemudian mencatat berapa sih jumlah orang dalam keluarganya, kemudian mencatat berapa total harga tiket yang harus dibayar. Kalau per orang tuh misalnya di sini 1990. Pertanyaannya bagaimana cara perhitungannya? Kalau kita berbicara tentang fungsi yang kemarin, fungsi pertama, fungsi print, itu ya sederhananya begini ya. Kita print nama keluarganya Williams, kemudian print ya udah jumlah orang dalam keluarga dikalikan dengan banyaknya tiket. Jadi nanti hasilnya Williams titik 2 ya di sini harusnya. Titik 2 35.820. Begitu ya kalau kita berpikirnya secara sederhana dan menggunakan fungsi kemarin. Tetapi, nah di sini ada yang kurang dari hal ini. Setiap hari akuntan diberikan daftar 18 kelompok yang berbeda. Ini hanya 18 ya. Kalau 18 mungkin kita bisa tulis manual juga seperti ini. Nah, bagaimana kalau 100 sampai ribuan? Apakah mau ditulis manual seperti ini? Nah, kira-kira begitu permasalahannya. Kita tidak ingin menulis kode manual yang sangat banyak. Sehingga perhitungannya nanti kalau kita menulis kodenya seperti ini, print gitu, maka data 1, print perhitungan 1, hasil 1, data 2, perhitungan 2, hasil 2. Data 18, perhitungan 18, hasil 18. Amat sangat banyak ya. Nah, apa yang bisa meningkatkan program dan bisakah seorang akuntan mencukupkan dengan hanya satu program? Jawabannya adalah bisa. Gimana caranya? Mari kita pelajari. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa jika program itu universal, universal itu artinya berlaku secara umum ya, atau bisa dipakai untuk semua kasus begitu. Dan dapat bekerja dengan data yang berbeda, maka seorang akuntan akan menggunakan hanya program ini. Jadi maksudnya adalah nanti program menerima data, kemudian program melakukan perhitungan, kemudian mencetak hasilnya. Nah, bedanya itu hanya di sini teman-teman, di datanya. Jadi yang tadi 18 gitu. Programnya cuma satu gitu. Begitu kira-kira. Sampai sini menangkap intuisi atau apa yang akan kita lakukan? Atau masih bingung? Bagaimana Rio? Eh, cukup paham. Bang. Cukup paham. Oke, lanjut dulu ya. So, hari ini kita akan belajar yang pertama, variabel adalah alat untuk menulis kode secara universal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mempelajari cara memprogram input pengguna. Dan yang ketiga, berkenalan dengan kemampuan platform untuk melacak nilai variabel. Oke, jadi ini ulasan untuk pertemuan sebelumnya ya. Jadi algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Ya, Kak pikir semuanya sudah bisa ya. Jadi algoritma itu Kak jelaskan saja. Itu adalah susunan dari suatu cara ya untuk mencapai tujuan yang eksekusinya itu harus secara urut gitu atau tersusun. Yang kalau dalam bahasa Indonesia teks prosedur kalau nggak salah. Gitu ya, itu algoritma. Nah, jangan terpaku oleh definisi formal. Kalau kalian paham maksud dan maknanya, silahkan pakai bahasa kalian. Jadi algoritma itu contohnya misalnya kita ingin menggosok gigi, langkah-langkahnya kan kita tidak langsung mengambil sikat giginya, kemudian langsung ginikan, bukan. Tetapi ambil sikat giginya, tuang pastanya, barulah gosok giginya. Jadi kira-kira algoritma seperti itu. Susunan suatu cara yang terurut untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian bahasa pemrograman itu adalah alat untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan komputer atau mesin. Dalam hal ini kita memakai bahasa apa? Hikam? Iya Kak, Kita pakai bahasa pemrograman apa? Python. Oh ya, saya pikir bahasa Inggris. Ya, betul sekali ya, Python. Dan yang terakhir program. Program itu sederhananya itu adalah kumpulan satu atau lebih algoritma. Jadi di situ nanti ketika kalian membuat program, bisa dari satu algoritma, bisa dari 5 algoritma, dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaan dari 3 definisi ini?
Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, aturannya ya yang kemarin, pertama aturan memulai, kemudian aturan urutan, ketiga aturan desain kode. Ya, saya pikir ini sudah ya berada di luar kepala kita lah ya. Nah, sekarang apa itu fungsi? Ada yang masih ingat apa itu fungsi? Fauziah Ramdhani. Oh, baru masuk ya. Kalau gitu Sidki deh. Sidki apa itu fungsi Sidki? Iya gimana Kak? Apa itu fungsi? Masih ingat apa itu fungsi? Fungsi, Iya, aduh apa ya? ya. Nggak inget ya? Ya kayak Atau ingat. memang? Oh iya. Jadi fungsi itu adalah suatu algoritma yang melaksanakan tugas tertentu ya dan punya nama gitu. Itu kalau Kak mendefinisikannya. Nah, kalau secara formal itu adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama. Nah, fungsi yang teman-teman ingat apa saja? Kalau boleh tahu. Felix, Saya, Kak, fungsi yang kemarin di pertemuan pertama apa? print, Kak. Oke, betul. Selain itu, oh, Selain- belum belajar input ya? Sorry. ya, Kita Kak. baru belajar sekarang. Oke, udah benar ya. Jadi fungsi print gitu. Yang Oke. fungsi print itu bisa mencetak angka dan string atau huruf gitu ya. Dan kita bisa melakukan operasi di dalam fungsi print, di mana operasi bintang ini nanti operasi perkalian, outputnya ya 2 kali 7, 14 begitu. Kemudian penjumlahan, itu penjumlahan, pengurangan, ini pembagian, ini modulo, sisa bagi. Kemudian kita juga dapat mengatur operator atau operasi kita sendiri gitu. Jadi di sini misalnya 1 tambah 1 kali 7, itu kalau kita secara umum itu hasilnya 8. Tapi Kak, saya ingin 1 tambah 1 itu lebih dulu. Maka kita harus menggunakan kurung. Jadi aturan matematika juga berlaku di Python. Nah, sekarang kita berbicara variabel. Jadi, secara formal, variabel itu adalah elemen data yang punya nama dan nilai. Ya, dia memiliki nama dan nilai. Dan bisa berubah-ubah, kata Jero tadi. Nah, variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah atau dapat berubah itu dinamis. Oke? Nah, jika kita ingin menggunakan variabel, pertama kita harus menamainya, kemudian memberinya nilai. Contohnya di sini adalah nama variabelnya jam. Nilainya itu sama dengan 6. Kemudian ini ada nama variabel menit yang nilainya itu sama dengan 42. Jadi ini yang tugas bonus tadi mungkin ya. Menurut statistik pada tahun 2019 bla bla bla, kita sebut variabelnya, maka nanti yang tercetak itu adalah angkanya. Kemudian jam, kita sebut variabel menit, yang tercetak itu angkanya. Begitu kira-kira. Jadi kita hanya mengganti nanti nilai dari variabel itu. Tidak perlu mengubah namanya. Begitu ya. Nah, kita harus mengingat bahwa kalau kita menamakan variabel dengan nama yang sama, maka yang dicetak oleh program atau oleh Python itu adalah nilai yang paling akhir. Istilahnya kalian mengupdate nilainya. Contohnya gimana, Kak? Contohnya begini. Saya punya variabel yang bernama jam, nilainya itu 6, yang pertama. Kemudian saya membuat variabel lagi namanya jam, dan nilainya itu 7,5. Ketika saya mencetak variabel jam, loh kok nggak muncul 6? Kenapa demikian? Karena kita sudah mengupdate nilainya. Seandainya kita namakan jam ini mungkin dengan nama jam 2, maka mungkin yang tercetak adalah, ya, ketika kita memprint jam, tetap yang tercetak 6. Tapi ketika namanya sama, kemudian nilai terakhirlah yang diambil oleh program. Paham sampai sini? Paham, Kak? Oke. Paham. Nah, kemudian nama apa yang bisa diberikan untuk variabel? Jadi dalam dunia dunia programming gitu ya, ada nama-nama yang dianggap ya lebay lah ya, atau tidak baik atau buruk gitu ya. Dan ada yang baik ketika memberikan nama variabel. Contohnya gimana, Kak? Nah, ini contoh nama yang buruk. Ada nama variabelnya A dan num. Ini kenapa dikatakan buruk? Karena ketika kita bekerja sama dan kita membuat variabel
yang sependek ini namanya, tentu saja rekan kita atau programmer lain itu akan bingung nanti, ini maksudnya apa ini? Nah, kebingungan itulah yang dihindari. Tapi kalau sama-sama mengerti gimana, Kak? Oh, boleh-boleh saja. Ya, jadi ini bisa dibilang subjektif ya, atau tergantung orang sebenarnya nih. Kemudian nama yang buruk juga kalau terlalu panjang juga, ya ini sih menurut saya yang buruk. Terlalu panjang itu sangat tidak nyaman nanti ketika dipanggil di program yang selanjutnya. Begitu ya. Nah, kira-kira yang bagus tuh gimana kalau gitu, Kak? Yang bagus tuh kira-kira 2 sampai 3 kata. Ya, dan jangan lupa dalam membuat nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Di sini contohnya apa? Dia lupa spasi ya. Jadi misalnya nama nama keluarga. Nah, itu harus ada penghubungnya dan biasa kita menggunakan underscore. Begitu ya. Jadi di sini nama variabelnya nama keluarga, harga tiket sama jumlah siswa dengan nilai-nilainya. Begitu. Nah, sekarang kita berbicara tipe data. Data yang disiratkan oleh nama variabel bisa terdiri dari jenis yang berbeda. Umumnya ada dua, secara umum ada dua nih teman-teman. Jadi nanti kalau kalian masuk dunia kuliah juga, data itu secara dua ada umum. Ada numerik sama ada kategorik atau string. Nah, numeriknya itu biasanya dibagi lagi. Kategorik itu dibagi lagi gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa yang pertama tipe data yang bisa dipakai dalam variabel itu pertama bilangan bulat, kedua bilangan desimal, yang ketiga string. Nah, ini kan angka ya, numerik gitu. Dan yang ini adalah huruf begitu. Jadi nama variabel itu bisa dari yang tiga ini gitu. Kita belum berbicara boolean ya, itu juga bisa sebenarnya. Oke, selanjutnya begini contoh dari data yang disebut integer atau bilangan bulat itu adalah 144. Kemudian string itu adalah ketika kita mengetik huruf gitu ya yang disertai dengan tanda petik. Itu disebut string. Jadi ketika angka ada tanda petiknya itu bukan lagi angka, tapi dia tipenya string. Begitu ya. Contohnya 256, tapi ada tanda petiknya. Maka ini string bukan angka. Begitu. Nah, jadi ini contoh program menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Nah, kira-kira apa yang akan dicetak oleh program ini? Bisa bantu saya? Abim? 22.000 Kak. 20.000 atau 22.000? 22.000. Oke. Benar ya? Jadi program akan mencetak 22.000. Nah, sekarang kira-kira berapa yang akan dicetak oleh program? Jeru? 11.000 Kak. 11.000. Oke. Udah paham ya? Karena gaji hariannya itu kita definisikan atau kita tulis 2 kali itu. Jadi dia nggak membaca 1.000 tapi membaca yang 500-nya. Jadi 500 kali 22 itu adalah 11.000. Betul. So, kesimpulannya adalah variabel itu adalah elemen data yang mempunyai nama dan nilai. Dan jangan lupa bisa berubah-ubah. Yang kedua, operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini. Operator penugasan itu yang sama dengan ya. Yang lainnya kan ada lebih dari, kemudian kurang dari, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Seperti yang kita kenal di pertemuan ini, integer, string, sama float, atau yang desimal. Oke, sekarang waktunya kita ke platform. Silahkan dibuka latihan codingnya, teman-teman. Ini kok. Ayo dibuka. Sudah masuk semua? Sudah. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, nanti Kak bantu jawab ya. Kita ke bagian pertama dulu ya, yang ini nih, Biro Perjalanan Wisata. Siapa nih? Ya itu ya teman-teman. Ini tugasnya sebanyak, ya dikit lah ini ya. Ini tugas pilihan ganda, ya mencocokkan. Sorry, menyentang, kemudian ini, ya ini ngodingnya ya.
Iya, ini dia. Kemudian ini dan ini. Oke, kita waktu mengerjakannya sampai 45 aja kali ya. Ya udah, 45 aja ya, teman-teman. Oke? Atau 50 aja kali ya. Oke deh, 50 aja, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kasih tahu Kak ya. Ini soalnya apa ini? Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang melamar ke agen perjalanan. Mencakup semua kemungkinan kecelakaan perjalanan. Saya udah membuka ini kan teman-teman. Halo? Apa Kak? Share Udah screen-nya. bisa diakses? Udah Kak. Oh, saya pikir belum dibuka tadi. Dalam kasus kehilangan bagasi, $890 per orang. Dalam kasus pembatalan penerbangan, sekian per orang. Kasus sakit, kasus kehilangan. Hitung harga penuh layanan dan hasil keluarga bertanda harga asuransi keluarga. Gunakan variabel dimanapun bisa. Oke. Jadi totalnya itu adalah bagasinya, transport kesehatannya, bagasi, pembatalan, ya orangnya udah ada. Ya ini tinggal dikali ya sebenarnya. Paspor. Ups. Saya besarin kali ya supaya kelihatan. Ini nih biasanya nggak mau besar. Oke. Kemudian kita print. Apa tadi katanya? Harga asuransi keluarga titik 2. Harga asuransi keluarga, koma, total. Kira-kira berapa? Kira-kira ini udah. Ah, ini gimana nih? Ada yang mau share screen? Ada pertanyaan nggak? Maaf ya teman-teman, suara saya agak berbeda karena saya baru sembuh ya. Felix, aman Felix? Aman, Kak. Aman, oke. Kak, Hikam, gimana? aku bingung nomor 7 Kak. Nomor 7. Oke, Kak jelasin ya. Atau Jeru mau share screen? Boleh. Oke, silahkan. Jadi kita ditugaskan untuk terkadang biro perjalanan menjual tur last minute dengan diskon 35%. Klien ingin membeli last minute tur ke pantai. Sebelumnya harganya 56.000 sekian tanpa diskon. Berapa yang harus dibayar klien? Oh, oke. Jadi udah bener ya harusnya. Oh, harga untuk tur menit terakhir titik 2 harga baru. Itu udah di run. Coba di run. Nggak bisa ya. Harga dikurangi harga diskon. Last minute
Harga untuk tur terakhir. Coba gini, apa namanya? Jero. Kalau Kak langsung make ini sih, apa namanya? Langsung Kak kurangi tuh. 100% dikurangi 35% tuh 65%. Jadi Kak nggak di harga baru itu Kak tulis harga dikali 0,65. Harga bukan. Eh langsung ya gitu. 0,65. Nah, Kak gitu nulisnya. Coba. Hmm. Hmm, ini udah. Coba yang ini, Jeru. Di printnya itu coba jangan ada spasi, tapi nggak ngaruh ya. Tapi ini auto reviewnya ini sangat sensitif ya. Tim udah ngasih, aduh nggak bisa juga ya. Apakah yang salah? Udah bener sih ya, kalau dari sisi codingnya udah bener. Harga untuk tur menit terakhir, harga untuk tur menit terakhir. Oh itu tuh, terakhirnya yang typo. Aduh, coba. Oh harus dihentikan dulu coba programnya. Nah, nah, coba pakai cara Jeru juga kalau mau mencoba ya. Oke, Yang Kak. yang tadi tuh, yang harga dikurangi harga kali. Coba. Enggak. Oke, Coba yang. silakan. Sebenarnya sama sih ya. Jadi dia sensitif banget lah ini. Harus kita menyesuaikan. 0,35. Dikurangi yang ya itu. Ya ini konsep apa namanya akuntansi sederhana lah ya. Oke, Ya. Kak. Oke, sip, mantap. Eh, Rio aman Rio. Bang, kasih kerjain. Oke. Ini gimana kira-kira Jero? Program harus menampilkan hasil seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Yang mana kira-kira yang menunjukkan persis seperti gambar di atas? eh, Coba, Kak. Oke. Ini saya nge-lag. Oh enggak. Bisa lebih dari satu jawaban ya ini yang benar. Ayo, apakah benar begitu? Jero, silahkan periksa di bagian yang Coba, ketiga. Kak. Apa yang salah kira-kira di yang ketiga itu? Hmm. Eh, Bener dong. Kan. Ya, Oh. Eh. Oh, jadi kayak min 24 ya? Harus pasti iya, gitu ya? iya. Iya. Dan itu tidak ada koma plus dia memakai apa namanya tanda petik di dua empatnya. Cuma satu gitu. Berarti kalau 4 boleh dong ya? Enggak juga. Apa Lah, yang salah kira-kira? apa? Ada komanya? Salah. Eh, Tidak ada tanda tanda Petik. hubung. Bukan. Tanda hubung. Itu tuh John strip 24. Nah, kalau kita di yang keempat tuh nanti dia akan mencetak John 24 begitu. Enggak ada Kan? minnya. Iya. Jadi yang Oh. 12 begitu. Oke, Eh, Enggak. Aduh. Eh, udah benar kok tadi. Mistake John. has been made. Loh, John Aku tadi juga yang 1-2 ini salah. John strip
Oh iya, yang 2 itu salah juga. Kenapa kira-kira? Worker John. Dia nggak ada Itu. spasinya di antara apa di stripnya itu dia nggak naruh spasi itu. Oh, Sedangkan maksudnya gimana, Kak? contoh, Stripnya? Kak boleh oret-oret nggak? Coba boleh. Boleh enable dulu nggak? Ada titik 3, kasih Kak enable annotation for orders. Dibilang gitu. Udah, Kak. Oke. Nah, yang ini nih. Ini nanti dia mencetak John gitu ya. Spasi umurnya gitu. Padahal kan dia menyuruh John spasi baru strip kemudian spasi lagi 24. Tapi yang ini nanti nggak ada spasinya gitu. Dia mencetaknya begini. Ya, begitu ya Sidki ya. Oke. Nah, eh, Nah, ini apa ini? susun program yang dapat menghitung harga sewa yang baru. Harga sih. Oke, ayo. Ini hapus dulu. Nah, udah. September. Jadi harga yaitu dari Selasa sampai hari Minggu ya. Kemudian ya begitulah. Harga per malam di hotel dapat bervariasi tergantung pada hari dalam seminggu. Di hotel musim panas, jadi datanya begini. Malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis biaya adalah oh iya ya 2.100. Kemudian malam pada hari Jumat, Sabtu, Minggu biayanya 2850. Oke. Sekarang klien menandai tanggal sebagai tanggal pemesanan yang diinginkan pada formulir. Tulis program yang menghitung total harga untuk pemesanan. Program harus mencetak angka sebagai contoh 1 juta itu ya. Gimana caranya kira-kira? Caranya yang pertama tulis aja variabel apa ya? Variabel weekday mungkin ya. Weekday itu 2.100 begitu. Eh, Sama dengan 2.100. Kemudian di weekend biayanya 2850. Ini konsep satunya. ekonomi ya. Gak apa-apa sebenarnya gitu. Bisa saja ya. Eh, kewenangan 2000. Nah, sekarang harga per malam di hotel dapat, sorry, dia kan inginnya kita menghitung total harga untuk pemesanan. Saya nggak tahu nih model apa namanya, model yang akan dikeluarkan tuh kayak gimana gitu. Tapi ayo kita coba-coba aja. Jadi, coba ke bawah. Udah, Oh ya, apa namanya? print. Hari itu kan yang di harga 2.100 tuh berapa itu? Senin, 6. Selasa, Rabu, Kamis dong. Ada 4 tuh. Betul. Yang di bawahnya nggak dihitung, Kak? Di bawah yang mana? Kan dia Oh, juga, heeh. it, apakah berdasarkan itu? Coba deh dihitung. 6 berarti. Berarti pakai aja variabel total weekday gitu. Berarti 6 betul. gimana nih? Total sewa gitu. Ya boleh deh. Total sewa weekday mungkin ya supaya ini. Oh, ada yang resign. Gimana? Administrator gimana? Ini saya nggak tahu itu siapa ya. Saya mau ngubah merename namanya itu. Gimana? Halo, siapa tadi itu? Gimana administrator? Siapa ya? Saya nggak tahu nih. Dikalikan dengan 3. Kemudian buat variabel satu lagi ya sebagai totalnya mungkin. Total berarti Em,
Selain menandai tanggal pelaksanaan yang ingin. Program harus mencetak angka saja. Sebagai contoh, berarti Iya, betul. print total. Kenapa dikali itu, Jeru? Di totalnya itu. Ditambah ya? Iya, ditambah. Eh, Kok nggak benar ya? tuh, Hmm. total. Kak boleh lihat kalendernya tadi nggak? Udah benar sih ya. 1, 2, 3, 4. Jumat. Oh iya, itu yang salah itu. Kita salahnya di ini, Jeru. Total sewa weekday itu berarti 1, 2, 3, 4. Karena kan Senin, Selasa, Rabu, sama Kamis. Nangkep nggak? Enggak. Yang ini nih, Kak, ini ya. Jadi kan di sini kan dikasih keterangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih. Dan di kalender itu ada di sini nih. Senin. Oh, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sisanya itu ternyata jatuhnya ke weekend 5 gitu. Ricky Tuh. juga ya? Nah, gitu. Oke. Udah bener sih tapi ya. Nah, mantap. Ya. Oke, kita break dulu 5 menit ya teman-teman. Baru kita lanjut. Silahkan kalau mau lanjut mengerjakan tugas ini, tidak apa-apa. Kalau mau beraktivitas yang lain juga silahkan. Administrator tadi itu siapa ya? Kok enggak? Halo, administrator. Saya mau merename namanya, mengubah namanya. Tapi ini siapa? Saya nggak tahu. Administrator. Jangan-jangan ini si Helga lagi. Helga? Kayaknya sih dia ini ya. Oke. Kalau mau muter sambil muter musik, silakan saja ya Jer ya. Kak sangat ya tidak apa-apa gitu. Hmm. Mutiah, bagaimana Mutiah? Iya, Kak. Gimana? Tadi kita sempat mulai ya, baru Mutiah datang. Iya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Cuman ini saya sudah sampai nomor 4. Nomor 4, oke. Gimana? Mau dibahas atau sedang dicoba? Lagi dicoba, Kak. Kenapa ini enggak betul-betul yang bagian pemandu? Bagian pemandu. Print pemandu. Itu gimana? Oh, boleh gantian share screen nggak, Jer? Kita lihat ya yang Mutiah. Ayo Mutiah. Boleh share screen? Iya. Ini kita masih break ya, teman-teman. Jadi kalian bisa makan, minum atau soalnya gimana? Coba kalian. Di samping kiri, kanan, sorry. Kanan, klik yang apa namanya itu? Nggak lupa. Ini kayaknya Kak bisa tebak ya. Tapi Kak mau lihat soalnya dulu coba. Ada apa sih, Ki? Kenapa tutup mic lagi? Coba lihat soalnya Mutia. Boleh di ini di sebelah kanan, paling kanan itu ada kan bukan kanan. Terus Kanan. kanan terus ke bawah. Nah, Ini. itu tuh. Iya, betul. Saya mau lihat soalnya. Oh, dia ingin kita mencetak pemandu strip Smith kemudian harga paketnya 5880. Oke. Gimana caranya? Ayo kita codingkan. Jadi yang pertama kita ketik pemandu tidak perlu ada titik 2. Itu yang pertama ya. Ya.
Kemudian komanya juga dihapus. Kita taruh setelah tanda petik. Setelah tanda petik. Bukan. Setelah tanda petik di pemandunya. Setelahnya itu. Nah, koma. Koma. Oke. Sekarang tanda petik lagi. Titik duanya dihapus saja sebenarnya. Nah, itu strip. Titik duanya dihapus saja. Koma dulu. Koma. Oke, gitu. Gitu maksudnya. Koma. Kemudian strip. Tanda petik lagi. Tanda petik apa itu? Tanda petik. Tanda petik itu yang di samping enter. Ya, tanda petik. Kemudian di dalam tanda petik itu taruh tanda minus atau apa namanya? Dash ya atau strip gitu. Kemudian setelah tanda petik itu kasih koma. Oke. Sekarang sebentar. Oh, pemandu. Coba lihat kembali soalnya Mutia. Kak. Pemandu. Oke. Udah benar ya? Berikan di tanda minusnya itu atau tanda hubungnya itu berikan spasi di kiri dan kanan Mutia. Di kiri doang sih sebenarnya. Di sini. Bukan di bukan. Bukan. Ya, tapi sebenarnya itu udah oke lah. Nggak apa-apa, kita coba dulu lah. Nah, kemudian di print yang kedua itu, nah titik duanya juga di ini ya. Oh, bukan titik duanya, komanya yang dihapus. Titik duanya udah bener, komanya yang dihapus. Oke. Kemudian titik dua yang kedua itu dihapus. Oke, kemudian total itu hapus saja. Kasih itu tanda petiknya hapus satu. Nah, oke, koma. Jumlah orang, variabel jumlah orang. Jumlah underscore orang ya. Dikali dengan harga tiket. Oh, udah ya itu sebenarnya. Udah dijumlah dia ya. Ya, karena Mutiah udah melakukan jumlah, tulis jumlah aja Mutiah. Kak nggak lihat tadi. Ya, mohon maaf ya. Ya, betul. Ayo, sekarang di run. Ini gambarnya ini ditekan kembali. Di apa namanya? Ini gambar yang sebelah kanan ini. Nah, itu. Ditekan kembali. Nah, di run. Nah, kemudian klik centangnya. Masih belum tepat berarti. Coba yang ini Mutia. Di bagian jumlahnya itu jangan ada spasi coba di situ. Nah, di akhir itu. Nah, sekarang coba run. Udah bener. Apa yang salah ini teman-teman? Oh, nama keluarga. S dari kata Smith itu harusnya besar tuh. Oke. Coba di run. Belum. Nah, oke. Cukup ya. Kita tahan dulu sebentar ya Mut ya. Kak mau melanjutkan materi. Ini udah. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Sebentar. Ini materinya. Oke. Jadi yang topik baru kedua itu kita akan berbicara tentang input data ya teman-teman. Nah, jadi proyek kalkulator biro perjalanan yang tadi sudah kita lihat sedikit. Mari kembali kita ke program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan.
kita akan memprogram input data baru tanpa harus mengubah kode program. Jadi maksudnya kita tinggal masukkan aja datanya gitu, tanpa perlu mengubah programnya gitu. Contoh penggunaan fungsi masukan atau input tuh gimana, Kak? Begini. Definisinya dulu ya. Input yang ada tanda kurungnya itu menandakan bahwa dia adalah sebuah fungsi. Adalah fungsi untuk memasukkan data dari keyboard ya atau komputer. Nah, di sini ada nama underscore keluarga sama dengan kita pasangkan dia fungsi input, kemudian kita tambahkan frasa sebagai petunjuk lebih. Artinya adalah kalau dia nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia ada supaya program kita lebih cantik saja gitu. Kemudian frasanya bilang masukkan nama keluarga manajer (2). Kemudian kita definisikan variabel kota yang juga kita pasang fungsi input yang kira-kira frasanya bilang masukkan kota. Dan ketika kita melakukan pencetakan menggunakan fungsi print, kepala cabang di kota, koma, kita pasang variabel kota, kemudian kita tambahkan tanda strip atau dash, kemudian kita pasang variabel nama keluarga. Kira-kira programnya akan mencetak apa, teman-teman? Kalau misalnya nama keluarganya kita masukkan di sini katakanlah keluarga Sultan. Kemudian kotanya itu adalah Bandung gitu misalnya. Apa yang akan dicetak program? Wali kota. Apa? Sidiki, boleh diulang Sidiki? Ya, jadi yang pertama nanti programnya itu akan menyuruh kita masukkan nama keluarga manajer. Jadi siapapun nama keluarga yang kalian masukkan gitu. Kalian ketik lagi lah gitu. Kemudian setelah nama keluarga kalian masukkan, disuruh untuk memasukkan nama kota. Sehingga yang terakhir program mencetak kepala cabang di kota. Apa yang kalian masukkan di kota itu adalah misalnya di sini New York dash atau strip, nama keluarga yang kalian masukkan itu adalah William. Begitu ya. Jadi penjelasan dari setiap bagian kodenya tadi adalah hasil adalah nama keluarga, hasil adalah nama variabelnya, input ini adalah fungsi yang kita pasang di dalam variabel itu, dan ini perasanya atau petunjuk ya, petunjuk apa sih yang harus kita lakukan gitu. Ada pertanyaan mengenai fungsi input? Hikam, aman? Gimana? Felix? Belum ada? Ya, Kak. Oke. Nah, sekarang kamu bertanya. Saya mendefinisikan dua variabel di sini. Namanya add services sama total. Dan add services ini saya menggunakan fungsi input di dalamnya. Kira-kira apa yang akan dicetak oleh program ini? Kalau totalnya itu adalah 2.500 ditambah add services-nya. Katakanlah add services-nya itu 3.000 gitu. Kira-kira apa yang akan dicetak? Total harga, (2), total. Ada yang mau membantu saya? Abim? Jadi di sini saya masukkan misalnya, kan saya disuruh untuk input harga layanan tambahan. Oke, saya masukkan 3.000 aja lah. Nah, kira-kira program akan mencetak apa? Mutiah mungkin? Gimana? 5.500. 5.500. Oke. Administrator mau menjawab? Ini Helga deh kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Oke. Felix, Ya, Kak. berapa kira-kira yang akan dicetak program? Yang dicetak itu total harga (2) 5.500, Kak. 5.500. Jeru? Pertama kan pasti tanya dulu Iya, harga layanan tambahan mau gimana. Terus saya kita masuk input 3.000. 3.000. Oke, Habis itu nanti di print deh totalnya 5.500. 5.500. Ya, hampir semuanya itu kurang tepat.
Ya, jadi jawabannya bukan 5.500 ya teman-teman. Karena saya belum menjelaskan juga. Ya, jadi sifat data yang digunakan ketika kita memasang fungsi input itu adalah string atau yang itu yang ada tanda petiknya ya. Jadi programnya akan mengeluarkan error ketika kita menjumlahkan tipe data integer dengan string gitu. Meskipun tadi 3.000 itu adalah angka gitu kita mengenalnya. Tapi program mengenalnya sebagai string karena itu berasal dari fungsi input. Terus gimana Kak caranya? Nah, caranya adalah kita harus mengkonversi itu dulu. Jadi kita konversi dulu eh, variabel ini kita definisikan untuk kedua kalinya, yaitu add services, integer, add services. Barulah nanti hasilnya, kalau ya 3.000 gitu ya, maka hasilnya 5.500. Begitu ya? Begitu ya, teman-teman? Baik, Kak. Oke. Nah, kesimpulannya adalah fungsi input digunakan untuk input data dari keyboard. Kemudian hasil dari fungsi input adalah variabel string. Ya, variabel string. Jadi nanti kalau kalian disuruh untuk menginput angka, itu harus dikonversi dulu. Oke? Jadi jangan langsung main jumlahkan gitu. Kemudian untuk beralih dari tipe string ke integer dapat menggunakan int dalam kurung. Nah, sekarang kita kembali ke platform untuk mengerjakan bagian kedua. Bentar. Ini udah. Ayo teman-teman. Bagian yang pertama juga kalau mau diselesaikan silahkan. Ini waktunya ya dari sampai berarti 25 ya. Kita mengerjakan di platform sampai 20.25. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, share screen, kita bahas bareng. Begitu ya. Sirki, Iya hadir. gimana? Apa yang ditanyakan nih? Gak ada. Loh, berarti mengerti semua nih. Mudah-mudahan. Kak, ini kerjaan yang biro perjalanan wisata kan masih? Ini masih kerjaan Eh, yang sekarang kita ke apa tadi? Yang optimasi, Biro Perjalanan Optimasi. Oh, oke, makasih Kak. Tapi kalau mau bertanya yang wisata juga silahkan. Jadi jangan ya buru-buru gitu. Silahkan kerjakan yang belum terselesaikan. Aku mau nanya Kak, Boleh, silahkan. Gimana, Jero? ini aku sering asal sih. Ya, terus gimana? Ini nggak bener mana Kak? Salahnya di mana? Oke, yang pertama, Pertemuan itu bener kan? fungsi input digunakan untuk memasukkan, betul. Yang kedua, fungsi integer digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan dalam keyboard. Itu salah. Hah? Fungsi integer itu untuk mengkonversi ya, bukan untuk mencetak. Oke. Mencetak angka yang dimasukkan. Kemudian, hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam sebuah variabel, betul. Selanjutnya, hasil dari fungsi input selalu berupa string, betul. Kemudian dalam tanda kurung, fungsi input, Anda dapat menulis petunjuk, betul. Kemudian nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Oh, salah. Salah ya. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Sebentar. Yang kedua ini kira-kira benar atau salah? Fungsi integer digunakan untuk, ini ambigu ya. Integer itu bukan untuk mencetak, tapi Iya, iya. Tapi gimana ya? Ya, aduh. Kan kalau input itu kan misalnya nama gimana? jumlah orang gitu kan. Iya, Misal totalnya itu sama dengan 2.500 plus kali jumlah orang. oke. Terus ya udah nanti integernya kan digunakan untuk mencetak angka yang sebelumnya. Bener dong? Bukan Digunakan dong. Kan yang integer itu kan untuk mengkonversi doang tugasnya. Sama dengan str gitu. Jadi itu salah harusnya ya. Coba. Yeay, bener. Oke. Oke, makasih Bang. Oke. Nah, ini kecepatan mengetik ini.
Teman-teman jangan malu untuk bertanya ya. Saya sangat senang kalau kalian bertanya. Berapa kecepatannya, Jeru? Belum Kak. Jangan-jangan saya kalah nih kecepatannya. Aduh. Felix dapat berapa Felix kecepatan ngetiknya? 152 Kak. Wis. Mutia berapa Mutia? Belum Kak lagi. Oh iya ya. Abim gimana Bim? Halo Bim. 169. Wih, keren ya. Hikam gimana Kam? Tergantung, kadang Oh iya. 70, kadang 130. Oh iya ya. Mantap. Saya juga gitu masalahnya. Aduh. Sidiki mana Sidiki nih? Hmm? Jeru berapa Jeru kecepatannya? Belum Kak, masih kerja Kak. Ada dua nih. Oh iya ya. Ini share screen saya. Sidiki bagaimana Sidiki? Iya, bagaimana? Gimana kecepatan ketiknya berapa? 136. Wis. Terima kasih Sidiki. Rio bagaimana Rio? Benar. Sembilan. Waduh. Gimana yuk? Kecepatan mengetiknya berapa Rio? Halo Rio? Rio nggak ada suaranya ya Rio? Oh, speakernya error. Oke, Rio. Kak boleh tahu kecepatan typingnya berapa, Rio? 109. Terima kasih. Ya, hampir kita mirip-mirip lah ya. Saya pikir ada yang 200 tadi. Saya bakal kaget kalau gitu. Aduh. Gimana, ada pertanyaan, teman-teman? Rafif, gimana Rafif? Rafif lagi ini ya. Dia lagi camping katanya. Teman kita. Masuk platform, Rafif. Atau ini dari HP ya mungkin. Kak, aku mau nanya Kak. Iya, gimana? Ini aku salah besar ya atau salah di mana nih? Di ya yang pertama ini nih. eh Jero harus taruh apa namanya kalau prasa itu perlu pakai apa sih ini petik. Saya Oh, ya itu yang pertama. belakang depan belakang ya? Iya, depan belakang. Nah, kemudian kalau apa namanya inputnya itu berupa huruf berarti tidak perlu dikonversi ke integer gitu. Kecuali nanti Jero memasukkan angka gitu di inputnya. Jadi yang nama keluarga di yang kedua itu tidak ya itu tidak perlu
dikonversi gitu. Nah, betul. Nah, sekarang masukkan nama keluarga. Jangan. Eh, 2 kali coba. Prancis. Itu sama. coba lihat di terkirimnya itu tadi, Jen. Nah, itu di terkirimnya itu ada spasi. Iya, Bulan ini terpisah gitu. iya. Atau gini. Itu di ini dulu di nah itu di stop dulu programnya di yang kotak tuh, kotak pink. Nah itu baru diedit. Kenapa Rio? Ngetes speaker aja, Pak. Oke, oke. John, Prancis, musim apa dia? Jatuh. Jatuh. John, Sama. Prancis. Nggak bisa ya? Enggak, Kak. Prancis, Coba lihat soalnya. jatuh. Zero. Ya Oh udah. ya, udah bisa. Benar tadi. Dia agak sensitif ya auto reviewnya. Mm-mm. Jadi harus ya kalian semaksimal mungkin samakan dengan apa yang ada di soalnya gitu. Ini pakai kurung nggak, Kak? Yang mana? Yang INT. Iya, betul, pakai kurung. Itu jangan lupa perasa di inputnya. Ya, Ketik ya. itu jangan lupa ya. Ini dalam kurungnya dihapus ya? Ya, enggak perlu. Satu aja gitu. Masukkan hari datang. Masukkan jumlah hari, itu perlu kita konversi dulu berarti kalau udah angka itu zero. Jadi hari definisikan lagi setelah, Oh, iya. Supaya nanti hari sama dengan, hari. Eh, ya hari, betul. oke. Total sama dengan hari kali, ya. Coba di run. Harga hotel dikali hari. Apa yang salah ini? Integer bed input. Coba lihat soalnya, Jero. Harga paket. Oh, nggak ada koma. Harga paket, tanda petik, koma. Oh, ini sedikit. Coba, Itu berapa sih? 2.800, jumlah harinya ada 5. Sekali lagi, kalau nggak salah. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ya, Jero. Oke, Kak. Oke, jadi terakhir teman-teman, Kak ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Pada malam hari ini. Nah, jadi, bentar. Nah, jadi Kak ingin bertanya kembali, variabel itu apa dan jenis data apa yang dapat ditampung sama variabel? Ada yang bisa jawab? Salah satu dari 3 pertanyaan ini deh. Nah, boleh deh. Siapa yang mau? Sidki mungkin? Halo Sidki? Ada nggak Sidkinya nih? Ada, halo. Gimana? Apa itu variabel Sidki? Oh, input. Sesuatu yang Apa itu katanya Sally mau jawab? apa Sidki? Variabel itu apa dan jenis data apa yang dapat ditampung? Main lah. Lupa ya? Lupa kayaknya Sidki ini. Rio mungkin Rio? Pak, ya Kak. Apa itu Rio variabel dan jenis data apa yang dapat disimpan di dalamnya atau ditampung?
pakai bahasa saya sendiri ya, Pak. Iya, silahkan. Saya sangat senang. Nah, variabel itu entitas entitas yang mewakilkan ya, mewakil. Oke, mewakilkan. Ya kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian jenis data apa yang dapat disimpan di dalam variabel itu? Rio ingat? Huruf, ya, huruf, Huruf, oke. Kemudian angka, angka, oke. Itu ya secara umum memang huruf sama angka. Nanti pecahan-pecahannya itu ya kita berbicara di lain hari saja gitu. Oke, sudah benar ya. Kemudian yang kedua, terima kasih Rio. Bagaimana cara kita beralih dari tipe data string ke integer? Apa yang harus kita gunakan? Hikam, saat kita ingin mengubah string ke integer, kita menggunakan fungsi apa atau ya fungsi apa namanya? Masih ingat Hikam? Lupa Kak. Ya, kita menggunakan ini ya Hikam ya. Input. int, Oh, iya. kemudian apa yang kita mau apa namanya? Konversikan gitu. Nah, kemudian untuk apa fungsi input? Fungsi input itu untuk memasukkan data. Gitu saja ya. Oke. Nah, hari ini kita menemukan cara untuk membuat kode universal dengan menggunakan variabel. Kemudian kita belajar membaca data dan yang ketiga belajar bagaimana mengubah jenis data yang diterima atau mengkonversi data. Nah, sebagai penutup, kakak ingin bertanya kepada ya siapapun lah ya yang ingin menjawab salah satu dari tiga hal ini. Boleh deh. Mutiah mungkin? Apa yang bagus, apa yang tidak sesuai dengan Mutiah yang Mutiah harapkan, atau apa yang selanjutnya harus kita perbaiki. Boleh Mutiah? Nggak tahu. Enggak. Kenapa? Enggak tahu. Jangan malu ya Mutiah ya. Jadi mungkin, oh iya Kak, ternyata materinya jadi makin sulit ya Kak. Ya mungkin itu tidak sesuai harapan gitu. Atau ada yang lain mungkin Mutiah? Iya Kak, agak sulit bagian Apanya? bagian mengeluarin kayak kayak totalnya dan Oh, ayo jangan takut berbicara ya Mutiah. Kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang lebih ahli, semuanya adalah pembelajar. Kenapa Mutia? nggak paham bagian taruh di mana taruh komanya, titiknya. Oh iya, iya. Iya, baik. Kak paham. Berarti semakin kayak bingung gitu Kak ya. Bingung Kak, ini kenapa komanya harus di sini, di sana gitu. Oke, terima kasih Mutia. Dan ada lagi sebelum saya menutup slide-nya. Nanti saya komentar. Apa yang bagus, apa yang ya yang tidak sesuai harapan tadi Mutia sudah wakilkan. Mungkin ada yang mau nomor 3 atau nomor 1? Abim? Atau Felix? Gimana Felix? Mau yang Oh, mana Felix? Yang nomor 3? yang nomor 1 Kak. Gimana, gimana? Yang nomor 1 pesan yang ingin disampaikan kakak itu masuk, Masuk. Oke. Terima kasih kalau gitu. sederhana gitu. Oke. Yang nomor 3, siapa yang mau mewakili? Hikam? Nomor 3. Gimana? Iya, Kam. Gimana cara kita untuk menghindari kesalahan, Kam? Ya mungkin lebih giat belajar lagi sih. Sama Oke. evaluasi juga. Oke. Susah sih. Terima kasih ya. Terima Iya. kasih kepada Mutia, Felix, dan Hikam. Dan teman-teman lain, terima kasih yang ada di sini. Jadi benar banget ya. Jadi untuk menghindari kesalahan sering-sering belajar. Dan sebenarnya kalau programmer tuh jangan pernah takut salah. Ingat kata yang harus kalian pegang adalah eksplorasi dan bereksplorasi. Dari situ kita bisa belajar. Begitu ya, Jeru. Terima kasih Jeru sudah Iya share Kak. screen malam ini. Saya sangat senang sekali. Oke, jadi sesi pembelajaran sudah berakhir dan ini tugas tambahan seperti kemarin. Jika kalian berkenan untuk menyelesaikannya silahkan. Saya sangat merekomendasikan karena istilahnya di sini pengayaan ilmu
setiap pertemuan gitu. Jadi boleh banget buat dicoba. Yang kalau kalian kebingungan, jangan lupa bertanya kepada saya. Saya sangat senang ketika kalian bertanya gitu. Oke? Nah, ada pertanyaan? Ini udah berakhir ya. Ya, boleh di luar materi ini, boleh di dalam materi ini.